beberapa orang yang mengkapitalisasi supporter. Ada yang menyebut bahwa semakin tinggi rivalitasnya akan semakin menyedot penonton yang datang. Dan dia kemudian untung. Rente ekonominya diambillah si owner kapitalis tadi gitu. Lalu ketika ini saling cegat lah saya kira, saling cegat kemudian terjadi rivalitas. Kalau Malang lewat mau ke Gresik lewat Surabaya ya dicegat, orang bonek mania mau ke Blitar bisa atau lewat Malang ya dicegat dan sebagainya. Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 22. Ya sedih, menangis mendengar banyak kawan kita, saudara kita yang meninggal. Saya dari Muhammadiyah Malang, ada 2 mahasiswa kami yang meninggal. Satu langsung, yang satu bulan setelah itu. Jadi kami merasakan kesedihan juga sebagai lembaga. Lihat dari perspektif sosiologi, saya dari sosiologi, dari komunikasi. Dari tindakan dan perilaku orang, intinya itu dipengaruhi 2 hal aja. Yaitu aspek makro, sesuatu yang di luar diri individu, dan sesuatu yang ada di dalam pikiran individu. Atau yang ketiga itu dualitas atau dialektika antar keduanya. Jadi makro itu misalkan budaya, budaya yang ada di daerah itu, nilai-nilai budaya, pemikiran, ajaran, norma-norma, aturan dan sebagainya. Yang mikro itu pikiran kita. Seperti tadi misalkan kalau kita mau nonton sepak bola itu misalkan mesti sudah berpikir nanti gimana kalau kita ditawur gitu. Itu misalkan ya. Jadi sudah ada pikiran itu. Konflik sosial itu kata Karl Marx itu sebetulnya latar belakang sesungguhnya adalah perebutan ekonomi. Jadi semua itu pangkalnya karena ekonomi. Jadi di dalam teori determinism of economic theory itu disebutkan bahwa siapa saja yang menguasai faktor ekonomi maka dia akan mendapatkan semua yang diinginkan. Karenanya maka ekonomi harus dikuasai dengan cara apapun gitu. Kan itu pendapatnya Neil J. Smeltzer, bukunya tentang Theory of Collective Behavior. Dia menulis intinya bahwa rivalitas itu misalkan permusuhan, ledakan permusuhan, salah satu bentuknya adalah rivalitas itu terjadi apabila ada kondisi-kondisi itu. Jadi ada kondisi struktural yang kondusif, memungkinkan. Jadi kalau masyarakat itu bisa mencegah atau tidak ada kondisi struktural yang kondusif, tidak akan terjadi. Yang kedua dikatakan kalau ada ketegangan antar struktur, antar supporter itu, kemudian tumbuh dan berkembang dia sebut generalized belief, kesadaran umum itu bukan keyakinan, bukan agama, tapi kesadaran bahwa kita adalah Arema, jangan mau kalah dengan misalkan Persibaya. Kita adalah Persibaya, jangan mau direndahkan oleh Arema dan sebagainya. Belief, generalized belief itu ada di pikiran kita. Kemudian mobilisasi partisipan. Jadi mesti ada komandan lapangan. Jadi dalam tawuran yang terjadi itu mesti itu ada pemimpinnya sebetulnya. Diaktifkan rasa permusuhan itu di dalam masyarakat, diturunkan tadi dari generasi ke generasi. Yang terakhir adalah gagalnya kontrol sosial masyarakat, pemerintah dan masyarakat. Jadi kalau pemerintah dan masyarakat gagal mencegah terjadinya permusuhan, maka terjadilah permusuhan. Beberapa orang yang mengkapitalisasi supporter, ada yang menyebut bahwa semakin tinggi rivalitasnya akan semakin menyedot penonton yang datang. Dan dia kemudian untung. Rente ekonominya diambillah si owner kapitalis tadi gitu. Tawaran solusi tentu dari perspektif sosiologi ini. Tawaran yang pertama adalah perlu social engineering, rekayasa sosial, makasih Mbak, menciptakan kondisi struktural gitu. Khususnya aspek sosial budaya berbasis kearifan lokal. Jadi kita perlu membuat rekayasa agar kita ini kembali menjadi masyarakat kita, memperhatikan nilai-nilai masyarakat kita, saling menghormati, respect to others dan sebagainya. Yang kedua netralitas media massa dan sekarang media sosial juga. Kalau dulu kan Jawa Pos tadi media massa, sekarang media massa dan media sosial gitu. Harus netral. Dan pengguna sekarang ini hubungannya tidak fans klub satu dengan fans klub lain. Di media sosial itu relasinya antara akun to akun gitu. Malah kadang nggak tahu siapa tuh dia yang memprovokasi, kita nggak tahu. Yang ketiga mendorong terbentuknya rivalitas fans sepak bola secara sehat dan kreatif. Rivalitas nggak akan mungkin hilang. Sama keyakinan sosiologi bahwa konflik tidak akan pernah hilang. Rivalitas tetap ada, tapi harus dipelihara secara sehat, secara kreatif, menjunjung tinggi nasionalisme. Saya kira kita melihat bendera spanduk ini, saya jadi ingat Trisakti Bung Karno itu. Jadi berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Basis dari semua itu menurut saya adalah nasionalisme.
Iya. Kita ciptakan iklim sepak bola nasional yang tidak mencederai cita-cita luhur rakyat Indonesia. Apa cita-cita itu? Menurut saya, cita-cita kita adalah membangun tata kehidupan dan penghidupan yang damai, harmoni, penuh dengan cinta kasih.